Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Berikut akan saya sampaikan bagaimana cara impor nilai ya, impor nilai di eRaport dengan mengunduh template impor nilainya. Setelah kemarin kita menyelesaikan pemetaan tujuan pembelajaran, maka kita sebenarnya dalam proses input nilai ini bisa dilakukan dengan cara impor. Ini kita masuk pada username kita masing-masing, kemudian masuk di penilaian nilai akademik, menu nilai akademik, kemudian masuk asesmen sumatif, kemudian masuk pada tingkat kelas yang kita ampu, jenis rombelnya reguler, kelasnya mungkin 11 DPMA, mapelnya bahasa Indonesia, kemudian sumatif lingkup materi di jenis asesmen yang pertama yang akan kita unduh. Nah, proses pemetaan tujuan pembelajaran kemarin kan di sini sudah kita petakan sehingga di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Silakan sesuaikan. Nah, nanti unduh template sumatif lingkup materi ini akan kita unduh, maka nanti ada 3 kolom untuk proses unggah nilai. Nah, sebelum kita unggah nilai, kita download dulu template-nya. Nah, ini ketika sudah terdownload, ini kita buka. Kita enable editing. Kemudian di sini di kolom ini akan ada nama siswa. Ini bisa kita lebarkan dulu agar tidak tumbuk ya. Kemudian di sini tadi kan ada 3 TP, 3 tujuan pembelajaran. Nah, di sini kolomnya di masing-masing kolom sudah ada. Ini kalau kita klik di sini ini ada. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada 3 kolom ya. Silakan nilainya ini diisi di 3 kolom ini. Kalau sudah, silakan akan lebih baik lagi ketika mau menginput nilai di sini, itu kita sudah mempunyai proses penilaian yang sudah kita lakukan. Jadi tinggal copy paste istilahnya seperti itu ya. Saya akan copy paste 3 kolom ini, yaitu di proses penilaian sumatif lingkup materi di sini. Nah, ini akan kita kopikan ke ini. Kita paste, klik kanan paste. Nah, maka ini akan masuk. Kalau sudah, ini kita simpan, kemudian kembali lagi ke browser, kemudian silakan klik browse. Kemudian template unggah nilai ini tadi, ini kita simpan di mana? Ini kita sesuaikan tempat filenya, kemudian kita klik, kita open. Maka proses impor nilai ini akan masuk secara otomatis. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, maka ini akan lebih cepat. Kalau sudah, silakan klik simpan. Untuk setiap mata pelajaran, ini tentu akan ada beberapa template ya. Minimal 2, berarti ini nanti ada di asesmen sumatif. Ini terdiri dari 2, yaitu sumatif lingkup materi sama sumatif akhir semester. Nah, ini juga masih kosong. Mari kita unduh dulu template unggah nilainya. Ini khusus yang nilai sumatif akhir semester. Kita buka soft filenya. Kita enable editing. Nah, di sini ada 2 kolom juga. Dilebarkan dulu kolom nama biar tidak tempuk ya. Di sini ada 2 kolom. Ini kalau dilebarkan seperti ini. Nah, 2 kolom ini kita isi sesuai dengan apa? Dengan nilai yang sudah kita buat atau kita persiapkan untuk proses penilaian di eRaport. Tentu ini hasilnya sudah Bapak Ibu putuskan dalam proses pembelajaran. Untuk yang non-tes ini baik diambil dari nilai penugasan atau nilai mana, silahkan Bapak Ibu Guru ambilkan. Kemudian ini kita copy. Klik kanan copy. Kemudian kita masuk pada Excel untuk template nilai yang sumatif akhir semester. Kita klik kanan paste. Ini akan masuk ke sini. Kalau sudah, ini silakan disimpan. Ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kembali ke browser.
silakan masuk ke menu browser, sesuaikan ini dengan tingkatnya. Karena ini belum ditutup, maka ini masih terlihat. Silakan klik browse, kemudian arahkan pada softfile yang sudah kita unduh tadi, yaitu template nilai sumatif akhir semester. Maka nanti nilai tersebut akan masuk ke sini, ke kolom yang sudah ada di aplikasi, kemudian akan merata-rata sendiri menjadi nilai akhir sumatif akhir semester. Kalau sudah, silakan ke bawah, klik simpan. Selanjutnya masuk ke nilai akhir. Karena di nilai asesmen sumatif sudah selesai. Tunjuk kelasnya atau rombelnya, kemudian mapelnya, kemudian nilai asesmen. Nah, nilai asesmen ini adalah hasil yang sudah ada. Hasil yang sudah dari rata-rata dari seluruh proses penilaian di asesmen sumatif ya ini. Ini sudah mengunci. Ini adalah hasil keseluruhan dari sini. Kemudian silakan ukur tingkat ketercapaiannya. Nah, di menu nilai akhir bagian nilai asesmen ini tidak ada unduh template-nya. Unduh template untuk kita bisa impor di sini. Di tingkat ketercapaian ini bisa kita kerjakan juga di Excel ya. Jadi tidak semata-mata hanya dikerjakan secara manual seperti ini. Tapi bisa juga ini dikerjakan di Excel. Ini kita buat sampel dulu satu, kemudian kita simpan. Karena ketika disimpan ini nanti akan masuk ke nilai akhir. Nah, unduh template-nya untuk proses impor checklist atau pemilihan tingkat ketercapaian kompetensi itu ada di menu nilai akhir ini. Nanti ini akan ada unduh template nilainya. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini kan yang belum ini nanti akan kita kerjakan dengan cara mengimpor. Nilai sudah terkirim ke sini secara otomatis dari aplikasi setelah proses penilaian sebelumnya sudah diselesaikan semua. Nah, untuk menceklis ini, memilih ini, kita akan kerjakan juga dengan Excel tidak apa-apa. Bagi yang bisa silahkan, bagi yang mungkin dengan cara manual lebih mudah silahkan dengan cara manual. Kita unduh dulu. Ini agak lama ya karena teksnya banyak. Kalau sudah, ini jangan kita tutup. Ini kita proses. Nah, untuk memproses ini ada di menu atau ada di worksheet 1 kolomnya. Nah, di sini. Di sini ini untuk unggah nilai. Jadi nilai ini sudah ada, tidak perlu dirubah-rubah karena ini hasil dari proses penilaian yang dilakukan sebelumnya. Masuk pada worksheet 1. Worksheet 1, kemudian ini kita kecilkan dulu ya. Di sini ada nama peserta didik, kemudian di sini ada kompetensi yang sudah dicapai. Maka nanti di proses pemetaan ini, proses pemetaan untuk pemilihan ketercapaian kompetensi ini ada 2 kolom, yaitu kolom terpilih untuk kompetensi yang sudah dicapai. Kalau ini kita geser ke kanan, ini ada kolom yang perlu ditingkatkan di sini. Nah, di sini ini ada kolom yang perlu ditingkatkan atau kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, ini kita kecilkan dulu tidak apa-apa. Ini kita kecilkan ya, karena memang kolomnya besar sekali. Di format kolom by date. Ini kan 200, ini kita buat 50 misalkan. Biar kecil lah, istilahnya seperti itu. Sehingga nanti kelihatan. Kita kecilkan tidak apa-apa karena kalimatnya di sini ada. Nah, untuk proses pemilihan tingkat ketercapaian yang sudah dipakai, yang sudah tercapai dan yang perlu ditingkatkan ini, kalau menginginkan di kolom tercapai, maka pada baris sejajar dengan tujuan pembelajaran ini kita tulis angka 1. Maka nanti di kolom ini akan tercapai.
di tujuan pembelajaran yang pertama ini. Tetapi kalau nulisnya di sini berarti nanti masuk pada kolom yang tidak tercapai sehingga di sini dikosongkan, dihapus. Sehingga nanti di sini di dalam proses penilaian di sini nanti di sini berubah menjadi tidak tercapai. Ini kita buat seperti ini ya. Kemudian kita lakukan proses yang sama pada peserta didik yang lain. Untuk nama peserta didik ini tentunya kita sudah mempunyai data ya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak tercapai itu Bapak Ibu guru tentu sudah punya datanya. Ini kita buat seperti ini. Jadi kalau kolom di sini isi 1, maka ini akan masuk pada kompetensi yang dicapai. Kemudian kalau satunya ada di sini berarti ini menempati kompetensi yang perlu ditingkatkan pada tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini untuk mempercepat kita langsung buat seperti ini. Nah, karena ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini nanti tercapai semua ya boleh. Tidak masalah. Ini akan kita copy dulu aja ya Bapak Ibu ya, biar lebih cepat. Ini kita kopikan. Kita copy seperti ini aja biar cepat karena kan sama teksnya ya. Tapi nanti dalam proses penilaian Bapak Ibu sesuaikan dengan data Bapak Ibu guru untuk pemetaan ketercapaian kompetensinya. Tidak boleh dengan copas seperti ini ya. Karena ini hanya contoh, tidak boleh ditiru. Kita simpan dulu. Kemudian kalau ini sudah selesai kita kembali ke browse. Ke browser, kemudian kita klik browse. Di sini tadi kan ada template nilai akhir mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini kita klik. Nah, ini akan melakukan proses pemetaan ketercapaian secara otomatis karena di Excel tadi sudah kita petakan. Nah, ini sudah berhasil. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum, kita proses ulang seperti ini untuk melihatnya. Kita klik nilai akhir. Nah, di sini sudah masuk ya. Nih, mungkin ini ada yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan seperti ini tinggal dikerjakan aja ya karena hanya 1, 2. Nah, ini sudah semua. Roll ke bawah, kemudian silakan klik simpan. Maka proses ini akan masuk pada capaian kompetensi untuk mengenerate deskripsinya. Kita buka sistemnya, capaian kompetensi, reguler, kemudian rombelnya tadi apa, mata pelajarannya apa. Nah, ini nanti akan secara otomatis masuk. Nah, ini semua siswa sudah masuk ya di sini. Semua siswa sudah selesai. Kalau sudah, kita roll ke bawah, klik simpan. Nah, tinggal menyampaikan kepada wali kelas di 11 TPMA ini tadi untuk meng-cross check apakah datanya semuanya sudah masuk. Maka nanti wali kelas akan meng-cross checknya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru untuk proses impor nilai dengan template Excel termasuk dengan memproses pemetaan tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik dengan cara impor juga. Mungkin dari saya itu semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.